Di bawah langit senja yang memerah, azan maghrib dari Masjid Al-Hikmah terdengar syahdu. Rendra, pemuda murung yang selalu datang paling awal, khusyuk dalam sujud terakhirnya. Saat jemaah lain selesai, Rendra tak bergerak. Ia meninggal dalam posisi sujud. Detik itu juga, seluruh ruangan masjid diselimuti aroma wangi yang belum pernah tercium. Sebuah wangi yang bukan dari dunia ini. Misteri baru dimulai. Kisah kematian suci yang ternyata adalah awal dari teror spiritual yang tak terduga. Langit di atas desa Cempaka sudah memerah, perlahan menenggelamkan matahari di balik bukit. Azan maghrib yang sayup-sayup terdengar dari menara Masjid Al-Hikmah, masjid kecil berarsitektur kuno yang letaknya agak terpencil di ujung desa, memecah kesunyian. Sebagian besar warga Cempaka memilih masjid lain yang lebih besar dan modern di pusat desa. Hanya segelintir orang tua dan beberapa pemuda yang masih setia beribadah di sana. Salah satu pemuda itu adalah Rendra. Rendra, 25 tahun, memiliki reputasi yang cukup unik di desa. Dia dikenal sebagai pemuda yang baik, ramah, dan selalu membantu. Namun, ada satu keanehan pada dirinya yang sering menjadi bahan bisik-bisik warga. Rendra selalu tampak murung dan sering terlihat sendirian. Bahkan, dia sering terlihat mondar-mandir di sekitar Masjid Al-Hikmah, terkadang hanya duduk termenung di serambi hingga larut malam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang merisaukannya, dan Rendra selalu mengelak jika ditanya. Sore itu, seperti biasanya, Rendra datang ke masjid paling awal. Dia mengambil wudhu dengan tenang, lalu masuk ke dalam ruang sholat. Pakaiannya sederhana, sarung lusuh, dan kemeja putih yang sedikit kekuningan, kontras dengan para jemaah lain yang berpakaian lebih rapi. Rendra tidak pernah terlihat mengenakan pakaian baru. Ketika para jemaah mulai berdatangan, mereka saling menyapa. Namun, Rendra hanya menunduk dan berdiam diri. Dia duduk di sudut belakang, menanti iqamah. Pak Haji Saleh, imam masjid yang sudah sepuh, memperhatikan Rendra dengan tatapan penuh simpati. Dia tahu ada sesuatu yang membebani pemuda itu, tapi dia juga menghormati privasi Rendra. Salat maghrib dimulai. Rendra seperti biasa khusyuk dalam setiap gerakan. Gerakannya tenang dan penuh penghayatan, seolah-olah seluruh beban di pundaknya lenyap di hadapan Tuhan. Dia menjadi sosok yang berbeda saat salat, bukan lagi pemuda murung yang sering terlihat. Ada ketenangan yang aneh terpancar darinya. Salat maghrib pun selesai. Para jemaah mulai membaca wirid dan doa. Pak Haji Saleh memimpin doa dengan suara yang bergetar karena usia. Matahari sudah sepenuhnya terbenam dan kegelapan mulai merayap masuk melalui jendela-jendela kecil masjid. Lilin-lilin kecil yang diletakkan di sudut-sudut masjid menyala, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Suasana hening dan khusyuk menyelimuti ruangan. Namun, di tengah kesunyian itu, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ketika para jemaah hendak berdiri untuk pulang, mereka melihat Rendra masih dalam posisi sujud. Awalnya, tidak ada yang curiga. Mungkin dia ingin berlama-lama berdoa, pikir mereka. Tapi, beberapa detik berlalu, Rendra masih tidak bergerak. Pak Samsul, seorang tukang becak yang duduk di samping Rendra, merasa aneh. Dia mencoba membangunkan Rendra dengan menepuk bahunya pelan. "Rendra, sudah selesai," bisiknya. Tidak ada respons. Samsul mengulangi lagi, kali ini dengan sedikit lebih keras. "Nak Rendra, ayo bangun." Namun, Rendra tetap tidak bergerak. Sontak, kekhawatiran mulai menjalar. Pak Samsul menatap wajah Rendra yang tertutup tangan dan dahi yang menempel di sajadah. Tidak ada tanda-tanda Rendra bernapas. Rasa panik mulai menguasai. Ia lalu memanggil Pak Haji Saleh. "Haji,
Rendra tidak bergerak, ujar Samsul dengan suara panik. Pak Haji Saleh mendekat. Ia melihat sosok Rendra yang terdiam dalam sujudnya. Dengan tangan gemetar, Pak Haji Saleh memegang nadi Rendra. Tidak ada denyutan, wajahnya yang keriput memucat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gumamnya, suaranya tercekat. Rendra sudah meninggal. Sontak, seluruh jemaah terkejut. Beberapa ibu-ibu yang sholat di bagian belakang mulai menangis. Kabar duka ini menyebar dengan cepat di antara jemaah yang masih ada. Mereka menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang dikenal murung meninggal dengan cara yang begitu mulia. Saat kerumunan mulai terbentuk di sekeliling tubuh Rendra, sesuatu yang aneh dan tidak terduga terjadi. Sebuah aroma aneh, wangi yang begitu kuat dan asing mulai menyebar di seluruh ruangan masjid. Aromanya manis, seperti bunga-bunga yang baru mekar di taman surga, namun juga memiliki nada rempah yang menenangkan. Itu bukan wangi parfum atau bunga dari luar masjid. Aromanya begitu murni dan memenuhi setiap sudut, seolah-olah ruangan itu disiram dengan wangi dari alam lain. Para jemaah saling pandang, bingung, dan terpana. Bau wangi ini semakin lama, semakin kuat, bahkan terasa sejuk di dada. Pak Samsul mengendus-endus, matanya berkaca-kaca. Ini bukan wangi biasa, bisiknya. Pak Haji Saleh mengangguk, air matanya menetes. Ini wangi dari surga, gumamnya. Namun, di tengah kekaguman itu, tidak ada yang menyadari bahwa di sudut ruangan, sebuah lilin yang tadinya redup, kini menyala lebih terang, seolah merespons kejadian aneh ini. Cahayanya bergetar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Kabar meninggalnya Rendra di dalam masjid menyebar cepat ke seluruh desa. Ratusan orang, baik yang mengenalnya maupun tidak, datang untuk melayat. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang diceritakan. Seorang pemuda meninggal dalam sujud dengan tubuh mengeluarkan aroma wangi yang belum pernah tercium sebelumnya. Wangi itu tidak hilang. Bahkan setelah tubuh Rendra dibawa pulang ke rumahnya, aroma itu masih melekat di Masjid Al-Hikmah, seolah menjadi penanda abadi dari kepergiannya. Setiap orang yang memasuki masjid merasakan kesejukan dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi melihat masjid itu sebagai bangunan tua yang sepi, melainkan tempat suci yang menyimpan sebuah keajaiban. Malam itu, keluarga Rendra mengurusi jenazahnya. Ibu Rendra yang sudah sepuh dan sakit-sakitan tidak bisa berhenti menangis. Namun, anehnya, air matanya tak lagi jatuh ketika mencium aroma wangi yang masih melekat di tubuh anaknya. Wangi itu seolah-olah menjadi penghibur, menenangkan hatinya yang hancur. "Anakku, anakku," bisiknya membelai wajah Rendra yang tampak damai. Bapak Rendra yang lebih tegar hanya bisa menunduk. Ia tidak menyangka anaknya akan pergi secepat ini dengan cara yang begitu misterius. Keesokan harinya, jenazah Rendra dimakamkan di pemakaman umum desa. Ribuan orang mengantar kepergiannya, menciptakan lautan manusia yang belum pernah terlihat di Cempaka. Selama prosesi pemakaman, aroma wangi itu masih tercium, bahkan menjadi lebih kuat di bawah terik matahari. Banyak warga yang mengatakan aroma itu seolah-olah mengiringi Rendra hingga ke peristirahatan terakhirnya. Namun, di balik semua keajaiban itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Siapakah Rendra sebenarnya? Mengapa ia selalu terlihat murung? Dan yang paling penting, mengapa ia meninggal dengan cara yang begitu istimewa? Pak Haji Saleh yang menjadi saksi mata pertama mulai merasa ada yang tidak beres. Dia teringat kembali pada hari-hari terakhir Rendra.
Pemuda itu sering bertanya padanya tentang makna kematian, tentang kehidupan setelah alam fana. Pertanyaan-pertanyaan Rendra selalu dalam, seolah dia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Seminggu setelah Rendra meninggal, misteri lain muncul. Pagi-pagi sekali, seorang warga yang melintas di sekitar pemakaman terkejut. Ada sebuah makam baru yang tidak memiliki nama. Nisan yang seharusnya bertuliskan nama Rendra, kini hanya berupa batu kosong. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukan ini. Pihak keluarga Rendra pun bingung karena mereka yakin sudah memasang nisan dengan nama anaknya. Makam tanpa nama? Ini tidak mungkin, kata Bapak Rendra. Kami sudah memastikan nisannya terpasang dengan benar. Keanehan ini membuat beberapa warga mulai berpikir bahwa ada sesuatu di balik kematian Rendra. Apakah ada pihak yang tidak menginginkan namanya dikenang? Atau apakah ini bagian dari misteri yang lebih besar? Salah seorang jemaah yang masih mengingat jelas, bernama Pak Hasan, seorang guru SD, mulai merasa penasaran. Dia mencoba mengamati kembali makam Rendra. Ketika ia mendekat, makam yang seharusnya gersang itu terlihat berbeda. Ada beberapa tangkai bunga liar yang tumbuh di atasnya, bunga-bunga yang tidak biasa ditemukan di pemakaman. Bunga itu berwarna ungu gelap, dan dari kelopak-kelopak itu tercium aroma wangi yang sama, persis dengan yang tercium di masjid saat Rendra meninggal. Bulir-bulir keringat dingin mengalir di dahi Pak Hasan. Dia menelan ludah. Ini tidak masuk akal. Bunga itu tidak ada di sana kemarin. Dan aroma itu adalah aroma yang sama. Ia memanggil beberapa warga lain dan mereka semua sepakat. Makam Rendra seolah dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, yang terus menyebarkan wangi dan keajaiban. Di malam harinya, Pak Hasan kembali ke makam itu membawa senter. Dia ingin mencari tahu siapa yang menaruh bunga-bunga itu, tapi ia tidak menemukan siapa-siapa. Justru yang ia temukan adalah sebuah buku catatan kecil yang tersembunyi di bawah salah satu batu nisan. Buku itu sudah kusam dan kertasnya menguning. Ketika ia membukanya, ia menyadari bahwa buku itu adalah milik Rendra dan tulisan tangan di dalamnya adalah miliknya. Halaman pertama buku itu hanya berisi satu kalimat. Sebuah kalimat yang membuat Pak Hasan terkejut dan ketakutan. Aku sudah membayar harganya, dan kini aku akan kembali ke tempat asalku. Buku catatan kecil milik Rendra yang ditemukan Pak Hasan menjadi kunci pembuka misteri. Pak Hasan dengan tangan gemetar membawanya ke rumah Pak Haji Saleh. Mereka duduk di serambi masjid di bawah rembulan dan mulai membaca setiap lembar buku itu dengan seksama. Isi buku itu bukan hanya sekadar catatan harian biasa. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah kisah yang tersembunyi yang menjelaskan mengapa Rendra selalu tampak murung. 2 Januari. Malam ini aku bermimpi aneh. Aku berada di sebuah tempat yang sangat indah, dikelilingi taman dengan bunga-bunga yang wangi. Bunga-bunga itu bukan bunga biasa. Mereka mengeluarkan cahaya lembut. Tiba-tiba, sesosok bayangan datang menghampiriku. Wajahnya tidak terlihat, tapi aku tahu dia adalah sosok yang agung. Dia bilang, "Kamu adalah utusan. Tugasmu sudah selesai. Kamu bisa kembali." 15 Februari. Mimpi itu datang lagi. Kali ini, bayangan itu memperlihatkan padaku sebuah cermin. Di dalam cermin itu, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan diriku yang sekarang. Aku melihat seorang pemuda yang dikelilingi cahaya, wajahnya berseri-seri. Bayangan itu berkata, "Ini adalah wujudmu yang sebenarnya. Kamu adalah Rendra, sang pembawa pesan, tapi kamu melupakan siapa dirimu." 28 Maret. Aku mulai merasa aneh. Aku bisa mencium aroma wangi dari mimpi itu setiap kali aku beribadah. Aroma itu semakin kuat
Setiap kali aku sujud, aku juga mulai sering merasa lelah, seolah-olah tenagaku perlahan-lahan ditarik dari tubuhku. Aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Catatan-catatan itu berlanjut, semakin aneh dan tidak masuk akal. Rendra menulis tentang perasaannya yang semakin lama semakin terasing dari dunia nyata. Dia merasa dirinya adalah tamu di dunia ini dan sudah saatnya dia kembali ke tempat asalnya. Dia menulis tentang bagaimana ia bertemu dengan bayangan itu di dalam mimpinya yang memberinya petunjuk. Rendra menulis bahwa bayangan itu mengatakan dia tidak boleh mengungkapkan siapa dirinya kepada siapapun karena rahasia itu akan hilang jika diucapkan. Dia hanya boleh berdiam diri dan menunggu saatnya tiba. 12 April. Aku menemukan diriku sering berada di makam tua. Aku tidak tahu mengapa, tapi di sana aku merasakan ketenangan. Aku merasa dekat dengan tempat asalku. Bau wangi itu semakin kuat di sana. 5 Mei. Aku merasa sudah sangat dekat dengan waktu kembali. Aku melihat cermin dan wajahku sudah mulai pucat. Aku tersenyum. Akhirnya aku bisa pulang. Dan di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang membuat Pak Hasan dan Pak Haji Saleh merinding. Senja ini, di masjid, aku akan sujud untuk terakhir kalinya. Aku akan kembali ke tempat asalku. Pak Haji Saleh menghela napas panjang. Jadi, dia sudah tahu? Gumamnya. Dia tahu akan meninggal? Pak Hasan hanya bisa mengangguk. Ya Haji, sepertinya begitu. Semua yang dia tulis, semua yang dia lakukan adalah bagian dari persiapan. Tapi apa maksudnya pembawa pesan dan tempat asal? Mereka berdua saling pandang, mencoba mencerna semua informasi ini. Tiba-tiba, lampu di teras masjid berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan itu, sebuah aroma wangi yang sangat kuat, aroma yang sama persis dengan yang tercium saat Rendra meninggal, memenuhi udara. Wangi itu bukan lagi menenangkan, tapi kini terasa mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Dan dari balik bayangan pohon di halaman masjid, Pak Hasan bersumpah ia melihat kilatan cahaya ungu, cahaya yang sama dengan yang terpancar dari bunga-bunga di makam Rendra. Aroma wangi yang tiba-tiba muncul di masjid membuat Pak Hasan dan Pak Haji Saleh panik. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, mencari korek api untuk menyalakan lilin. Ketika lilin berhasil menyala, aroma itu perlahan menghilang, namun ketegangan masih menggantung di udara. Apakah ini peringatan? Bisik Pak Hasan, matanya membesar. Pak Haji Saleh tidak menjawab. Ia hanya menatap buku catatan Rendra yang tergeletak di meja. Kita tidak bisa menyimpulkan apapun sekarang, katanya. Kita harus mencari tahu apa arti semua ini. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing, tapi mereka berdua tidak bisa tidur. Malam itu terasa sangat panjang. Pak Hasan membolak-balik halaman buku Rendra, mencoba menemukan petunjuk lain, hingga matanya jatuh pada sebuah gambar sketsa yang ada di bagian tengah buku. Sketsa itu adalah gambar masjid, tapi bukan Masjid Al-Hikmah. Masjid itu memiliki arsitektur yang sangat berbeda, lebih kuno dan asing. Di bawah gambar itu ada sebuah tulisan kecil, Masjid Darul Gaib, aku harus kembali. Masjid Darul Gaib, gumam Pak Hasan. Dia tidak pernah mendengar nama masjid itu di desa Cempaka, atau bahkan di desa-desa sekitar. Namun, ia merasa familiar dengan arsitekturnya. Itu seperti masjid-masjid kuno yang ia lihat di film-film kolosal. Pagi-pagi sekali, Pak Hasan menelepon Pak Haji Saleh, memberitahu tentang temuannya. Pak Haji Saleh juga bingung. Aku tidak tahu ada masjid dengan nama itu, tapi apa hubungannya dengan Rendra? Mereka berdua lalu mendatangi rumah orang tua Rendra
menceritakan tentang buku catatan itu. Ibu Rendra dengan mata sembab hanya bisa menggeleng. Saya tidak tahu apa-apa. Rendra memang sering melamun, tapi dia tidak pernah bercerita apa-apa. Namun, Bapak Rendra yang tadinya diam, tiba-tiba teringat sesuatu. Ada sebuah kotak tua di kamar Rendra. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuhnya. Dengan seizin Bapak Rendra, Pak Hasan dan Pak Haji Saleh masuk ke kamar Rendra. Kamar itu bersih, tapi terasa hampa. Di bawah tempat tidur, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya terdapat sebuah liontin perak berbentuk tetesan air mata. Liontin itu terasa sangat dingin saat dipegang. Selain liontin, ada sebuah surat yang sudah menguning. Surat itu tidak ada nama pengirimnya, hanya ada tulisan tangan yang indah. Kepada Ananda, pembawa pesan, tugasmu sudah selesai. Liontin ini adalah kunci untuk kembali ke tempatmu. Letakkan liontin ini di makammu, dan namamu akan kembali kepada pemilik aslinya. Jangan pernah beritahu siapapun. Rahasia ini hanya untukmu. Waktunya akan tiba. Pulanglah. Liontin? Pak Hasan kebingungan. Jadi, liontin ini adalah kunci? Pak Haji Saleh mengambil liontin itu. Ini bukan sembarang perhiasan, San, katanya. Liontin ini terasa hidup. Tiba-tiba, liontin itu mengeluarkan cahaya lembut berwarna ungu. Cahaya itu berkedip-kedip, seolah-olah memiliki detak jantung. Kemudian, cahaya itu memudar, meninggalkan rasa dingin yang menusuk di tangan Pak Haji Saleh. Mereka berdua akhirnya mengerti. Makam tanpa nama itu, bunga-bunga wangi yang tumbuh di atasnya, liontin ini, semua ini saling terhubung. Rendra tidak meninggal secara biasa. Dia kembali ke tempat asalnya setelah menyelesaikan sebuah misi. Namun, pertanyaan yang paling besar masih belum terjawab. Apa misinya? Dan apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka saling pandang. Pak Haji Saleh menatap liontin itu, lalu ke arah jendela, seolah-olah ia bisa melihat Rendra berdiri di sana, mengawasinya. Ada satu hal yang belum kita lakukan, kata Pak Haji Saleh. Kita harus meletakkan liontin ini di makam Rendra, sesuai dengan surat itu. Mereka memutuskan untuk melakukannya malam itu juga, di bawah naungan rembulan, berharap mereka bisa menemukan jawaban. Tapi mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11. Pak Hasan dan Pak Haji Saleh kembali ke pemakaman dengan membawa liontin perak. Langit malam gelap pekat tanpa bintang. Angin berembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon yang kering. Suara gesekan ranting-ranting pohon terdengar seperti bisikan-bisikan yang menakutkan. Suasana pemakaman yang sudah mencekam kini terasa lebih horor. Mereka berdua berjalan perlahan. Senter yang dibawa Pak Hasan menyorot ke nisan-nisan yang berjejer rapi. Mereka akhirnya sampai di makam tanpa nama milik Rendra. Di sana, bunga-bunga ungu gelap yang tumbuh di atasnya tampak bersinar redup di bawah cahaya senter. Ini dia, bisik Pak Hasan. Pak Haji Saleh mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah di dekat nisan kosong. Ia meletakkan liontin itu di dalam lubang kecil yang ia buat, lalu menimbunnya kembali. Begitu liontin itu tertutup tanah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di atas makam Rendra tiba-tiba bergetar. Getarannya semakin lama semakin kuat. Makam itu seolah-olah hidup, berdenyut-denyut. Baik Pak Hasan maupun Pak Haji Saleh terkejut. Mereka mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dari dalam makam muncullah cahaya ungu yang sama, persis dengan cahaya yang keluar dari liontin. Cahaya itu memancar ke langit, membentuk sebuah portal kecil,
sebuah pintu yang berkedip-kedip di udara. Aroma wangi yang khas, aroma yang sama, persis saat Rendra meninggal, memenuhi seluruh area pemakaman. Aroma itu tidak lagi menenangkan, justru terasa menusuk hidung, seolah-olah ada energi yang dilepaskan secara paksa. Dari dalam portal itu muncul sesosok bayangan. Bayangan itu berbentuk manusia, namun tidak memiliki wujud yang jelas. Ia melayang, bergerak perlahan, dan berhenti di depan makam Rendra. Bayangan itu menyentuh nisan yang kosong. Detik itu juga, tulisan yang terukir di nisan itu tiba-tiba berubah. Bukan nama Rendra yang muncul, melainkan sebuah nama yang sangat asing, Asyura bin Fathir. Pak Hasan dan Pak Haji Saleh tidak bisa berkata-kata. Siapakah Asyura bin Fathir? Dan mengapa nama itu muncul di nisan Rendra? Bayangan itu lalu menatap ke arah mereka, seolah-olah tahu keberadaan mereka. Tatapannya terasa menusuk meskipun tidak memiliki mata. Bayangan itu tidak berkata-kata, tapi Pak Hasan merasa seolah-olah ia mendengar sebuah suara di dalam kepalanya. Suara itu berbisik, tugas sudah selesai. Ia kini bisa kembali ke asalnya. Jangan pernah mencari tahu lagi. Suara itu menghilang. Bayangan itu pun perlahan-lahan kembali masuk ke dalam portal. Lalu, dengan sebuah dentuman kecil, portal itu lenyap, meninggalkan bekas di udara berupa bulir-bulir cahaya ungu yang perlahan memudar. Makam Rendra kini kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, satu hal yang berbeda. Nisan di atas makam itu kini tertulis nama Asyura bin Fathir. Ketakutan dan kebingungan menguasai mereka. Mereka tahu mereka telah membuka sebuah rahasia yang tidak seharusnya mereka ketahui. Malam itu, di tengah kegelapan pemakaman, mereka menyadari bahwa Rendra bukanlah manusia biasa. Ia adalah utusan dari alam lain yang datang ke dunia ini untuk sebuah misi, dan meninggalnya adalah bagian dari rencana itu. Aroma wangi itu adalah aroma dari alamnya, dan makam tanpa nama itu adalah cara untuk menutupi identitas aslinya. Namun, dengan meletakkan liontin itu, mereka telah mengembalikan identitas aslinya, dan kini nama Asyura bin Fathir, sang utusan, telah terukir abadi di makamnya. Mereka tidak berani lagi mencari tahu. Misteri itu kini menjadi beban yang mereka pikul, dan mereka tahu mereka tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Setelah kejadian di pemakaman, Pak Hasan dan Pak Haji Saleh tidak pernah menceritakan apa yang mereka lihat kepada siapapun. Mereka berdua sepakat untuk menyimpan rahasia ini selamanya. Mengungkapkan kebenaran akan membuat mereka dianggap gila, atau lebih buruk lagi, membawa petaka bagi desa Cempaka. Mereka membiarkan semua orang percaya bahwa Rendra meninggal dengan cara yang mulia, dan mereka membiarkan nama Asyura bin Fathir tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Makam Rendra atau kini Asyura tetap menjadi tempat ziarah bagi warga desa. Banyak yang datang untuk berdoa, dan setiap orang yang mendekat akan mencium aroma wangi yang sama. Aroma itu kini tidak lagi terasa mencekam, tapi kembali menenangkan, seolah-olah kehadiran Asyura, sang pembawa pesan, masih ada di sana. Bunga-bunga ungu gelap yang tumbuh di makamnya juga tidak pernah layu, seolah-olah mereka abadi. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan misteri tentang Rendra mulai pudar dari ingatan warga. Semua kembali normal. Namun, bagi Pak Hasan dan Pak Haji Saleh, malam di pemakaman itu tidak pernah hilang dari ingatan mereka. Setiap malam, mereka berdua akan terbangun dari tidur, merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Dan setiap kali mereka terbangun, mereka akan mencium aroma wangi yang sama. Aroma yang kini bukan lagi wangi, melainkan sebuah pengingat bahwa mereka adalah saksi dari sebuah kejadian
yang melampaui batas nalar manusia. Suatu sore, Pak Hasan sedang berjalan di jalan setapak menuju Masjid Al-Hikmah. Ia berhenti di dekat pohon beringin tua. Di sana, ia melihat seorang pemuda yang duduk termenung, persis seperti Rendra. Pemuda itu memiliki raut wajah yang sama murungnya. Ketika Pak Hasan mendekat, pemuda itu menoleh. Matanya menatap tajam ke arah Pak Hasan, seolah-olah ia tahu rahasia yang disimpan Pak Hasan. "Pak," kata pemuda itu, suaranya pelan dan bergetar. "Ada yang aneh di masjid. Saya merasa ada sesuatu yang menunggu saya di sana." Pak Hasan terdiam. Ia melihat pemuda itu, dan di dalam mata pemuda itu, ia melihat refleksi dirinya yang ketakutan. Ia teringat kembali pada hari-hari terakhir Rendra. Ia teringat pada buku catatan itu, pada liontin perak, pada makam tanpa nama. Dan ia tahu siklus itu akan berulang. Pemuda ini adalah Rendra yang baru, utusan yang lain. Dan seperti Rendra, ia juga akan menyelesaikan misinya dan kembali ke tempat asalnya. Pak Hasan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk lalu melanjutkan langkahnya. Kakinya terasa berat. Ia tahu tugasnya tidak akan pernah selesai. Ia akan terus menjadi saksi bisu dari kisah-kisah yang tidak akan pernah bisa dimengerti. Ia tahu di dunia ini ada rahasia yang tidak seharusnya diungkap. Ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia tahu di sebuah masjid kecil di ujung desa, sebuah kisah akan segera dimulai lagi. Sebuah kisah yang akan terus menghantui setiap orang yang berani mencari tahu. Malam itu, azan maghrib kembali berkumandang. Pak Hasan duduk di serambi masjid. Ia menunggu. Ia menunggu wangi itu kembali. Ia menunggu kegelapan itu. Dan ia tahu ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdirnya sebagai saksi dari kisah yang begitu luar biasa. Di sebuah nisan kosong, sebuah nama telah tertulis, dan di mata seorang pemuda yang murung, sebuah kisah baru akan segera dimulai. Kisah ini berakhir, namun bayangannya akan terus menghantui, membuat siapapun yang mendengar percaya bahwa, ya, kisah ini bisa terjadi. Siapa tahu, mungkin ada Rendra-Rendra lain di luar sana yang sedang menunggu saatnya tiba untuk kembali. Cerita ini telah berakhir, namun bayangannya akan terus menghantui. Kisah Rendra adalah pengingat bahwa di balik keseharian kita ada rahasia yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran di baliknya, namun kita akan selalu bertanya-tanya, apakah ada utusan lain yang berjalan di antara kita? Dan apakah kematian yang kita anggap biasa sebenarnya adalah sebuah kepulangan ke tempat yang tak terbayangkan?